Jadi malam ini saya setengah ngomel-ngomel jadi. Enggak ya. Memang kalau udah bagian manajemen bagian nggak seru begitu tuh. Dulu sempat ada di satu forum itu saya bukan saya yang nggak ada teman saya yang belajar cash management kemudian dia tampilkan di forum itu dan dia langsung dikecam gitu juga. Model kayak gini nih gambling katanya. Ya buat saya nggak apa-apa gitu, biarin aja. Itu mindset mereka, mindset kita itu bukan. Karena banyak yang berpikir kalau saya sudah memecahkan ini jadi misalkan 10 kali peluru gitu ya, saya terus selanjutnya ya udah pulot aja gitu. Nggak salah juga gitu. Bapak juga masih bisa memanage dengan misalkan tetap menggunakan money management di dalam situ. Kan masih lega banget gitu sebenarnya. Di $100 kan kalau di jika kan Bapak bisa 0,4 maksimal, Bapak bisa turunkan jadi misalkan cuma pakai 0,1 misalkan. Iya ntar ada. Jadi nggak itu nggak monoton langsung hajar all gitu, all in nggak perlu. Dan ini kan sebenarnya juga salah satu cara kita untuk kita melatih diri kita dengan berusaha gitu di awal bisa nggak kita nyampe BIP yang cuma 10% dari keseluruhan modal. Kalau bisa, selanjutnya next target BIP-nya dari 20% modal, wah dan seterusnya. Nah kalau store semua sih, kalau store besar itu memang apa? Itu pertama pola pikirnya yang saham ya, karena saham butuh kapital atau pola pikirnya teman-teman marketing karena kan makin besar deposit nasabahnya dia memang prestasi kerjanya dinilai dari itu gitu. Nah kalau kita yang cuma trading ya nggak butuh kita. Ini bagian dari bagaimana kita mensiasati struktur permodalan. Jadi modalnya nggak perlu terlalu besar. Kan lebih enak begini ya Pak, yang membesarkan equity kecil ya Pak ya. Yang paling mudah sih mengecilkan equity besar. Gampang itu Pak. Goldnya mulai mau turun ya. Oke. Kalau ada yang mau dikomentari silakan Pak. Ini saya lagi ada. Saya siap aja lah di sini lah. Boleh oke-oke-okean deh. 2125. Nasdaq. Si Dow Jones sinyalnya buy. Nasdaq sinyalnya buy. Saya mau coba pakai model yang itu. Ini adalah candle yang sampai 29.30. Satu candle lagi baru itu jadi candle yang akan saya pakai candle separator gitu ya. Ini candle yang saya tandain sebagai candle di mana dia open gitu, open pasarnya Amerika. Silvernya nggak jalan loh. Ujung juga saya tandain ya. Sinyalnya sih buy kalau pakai yang trik fundamental di sini ya terhadap market opennya Amerika. Ini sinyalnya buy. Menit 29. Tapi cek dulu ya. Iya benar sih. Ini masih naik.
Sini. Wah, hari ini agak turun ya. Tapi jam ini masih buy sinyalnya. Ayo lapor. Pokoknya saya santai loh. Saya nggak mau pakai yang trik fundamental, enggak. Trik yang trik waktu kayaknya nggak cocok disebut trik fundamental ya. Kan nggak ada fundamentalnya, cuma ini, nah ini dia open. Bentar lagi dia open. Kita siapin yang separatornya. Separatornya akan berada di sini. Ada nggak? Nggak tahu. Bukan di candle yang ini nanti. Artinya di candle yang ini kita nggak akan lihat. Kita cari support juga. Kan, kan. Ini seharusnya belum pasang, tunggu satu candle lagi. Dia pindah baru kita pasang. Ayo go, paper on. Kok gue salah sorakin nih. Nih golnya mau jatuh. Silver belum. Ayo pon. On. Kalau pakai yang trik waktu itu, ini entry ya. Buy. Ini sih sepertinya kan ada resisten di sini. Saya siapin dulu. Dua tepat ya. Nah ini jadi candle yang separatornya kita nggak lihat. Nah saya udah mulai tarik ini. Saya ini karena ini dengan ini dekat ya. Kalau saya tarik dari sini, ini kayaknya dekat ya. Jadi saya pakai yang di atas. Jadi nanti kalau dipindah candle dia baru kita lihat breakoutnya tuh di candle sebelah sini. Di area ini baru kita tunggu. Yang di Dow Jones kita tandain dulu. Terus dari sini saya cari persisnya di sini. Ini ke sini dekat kayaknya. Kayaknya itu agak jauh yang di sini. Ini agak jauh. Ini berapa? 59. Oh deket nih. Jadi ini pindah ke gua aja. Tuh. Silver. Ayolah. Ayo pon. Ayo pon. Nah, mulai kelihatan biru. Ini kita tunggu dia bukan candle yang breakout ya Pak ya, candle setelah ini. Jadi candle ini nih nggak kita lihat apapun yang terjadi kita biarkan.
Ini juga kayaknya masih terlalu dekat. Saya rasa masih begini. Karena kalau terlalu dekat tuh takutnya mentok gitu ya. Jarangnya lebar nih. Oke, ayo Pon. Belum. Ya ganti candle nih baru ngeliat dia breakout atau enggak. Dan masuknya berarti menit 39. Ya, ayo Pon. Ya, ayo Pon. Ya, ini enggak. Ini tadi udah kayaknya mau beres banget naik dia. Terus. Biarin kita nggak akan lihat candle yang begitu. Kita tunggu dia di areal ini dia breakout atau enggak. Pokoknya udah lumayan tuh. Kalau ada yang put pon tadi ya kalau kalau ada yang mau keluar ya silahkan. Lumayan udah biru. Ya, ayo pon. Nyorekin pon tapi ngeliat chartnya Nasdaq. Sip. Rally lah dia nih. Nanti lagi dia pindah candle. Nah ini baru yang kita lihat. Ini kayaknya masih separat aja saya tembelin kayak. Hmm. Hmm. Masih tarik-tarikan dia. Dow Jones. Uh, beda ya dojonya naik. Nah, ini candle ini yang ngelihat dia breakout atau enggak. Mana yang dia breakout? Menit 39 ya. Telepon. Uh, ini nggak boleh satu, ini harus 0, dia 5 kali forex, Pak. Iya. Nah, menit 39 kalau di blackout saya masuk. 3 menit lagi. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Yuk. Ya. Sip. Ayo, come on, come on. Ya, dia breakout nih. Menit 39 ya. 39 saya sell Nasdaq. Ayo, Pon. Nah, ayo, Pon, come on.
Yo, come on. Sip. Nasdaqnya udah. Ini 39. Iya, ayo kon. Nah, ayo kon, come on. Nasdaq juga nih. Ini 39 ya. Kalau dia masih breakout ya. Nah, kalau dia masuk ke dalam lagi nggak jadi. Oh iya, gini nah, itu dojonya. Wah, ini nggak jadi breakout nih kayaknya. Wih, tuh. Tumben enggak searah itu Dow Jones sama Iya Pak, Nasdaq bisa ya. Pak. Si Dow Jones kan sektor industri, sementara yang Nasdaq sektor ini apa teknologi. Beda sektor Pak. Biasanya dilihat itu dia kompakan mulu. Biasanya Pak. Cuma beberapa kali ini enggak nih Pak. Ya, dia breakout ini. Ini belum. Saya ambil Nasdaq aja deh. Resiko tetap ya Pak. Ah, si ponnya. Ini 39. Lumayan tuh. Kalau pon rasanya mau saya tahan gitu Pak. Kalau ini Nasdaq enggak nih. Nasdaq enggak akan kita tahan. Rada serem nahan Nasdaq. Wih, Dow Jones-nya. Rada cemas juga lihat saya ngeset apa Nasdaq sementara Dow Jones lagi break high. Takut ngikut. Iya, ayo Nasdaq. Nah, ayo. Semoga dia yang bisa bisa ngedrive si Dow Jones. Dow Jones-nya lanjut Yo, ayo Nasdaq. Ini pokoknya kalau udah profit kalau mau keluar keluar aja Pak Nasdaq. Kursornya takin sini dulu biar tinggal biar mudah. Aduh, Dow Jones-nya nih yang narik-narik dia nih. Dow Jones-nya. Saya kayak sepertinya kalah cepet saya nih. Wah, bener nggak tuh? Dapat 30 lagi. Keren, Pak. Nah, itu jadi balik nih. Iya, dojonya keren tuh. Dojo narik narik dia nih. Betul, Pak. Cakep, Pak. Tadi saya cuma kelihatan 10 saya. Waduh, terancam minus 100 nih. Kurang cepet ke close ya. Nggak santai, Pak. Tenang, Pak. Ketarik dari Dow Jones semuanya ya. Jadi dolarnya jadi melemah. Tunggu bentar. Itulah Pak, kaptennya ketinggalan. Anak buahnya udah terjun semua pakai pelampung. Kaptennya kehabisan pelampung, Pak.
Kayak mau terjun loh, pelampung saya mana? Diambil penumpangnya semua. Wih, goalnya. Jadi yang model ini masih bisa dipakai. Nah, sebentar tadi dia udah masih bisa bertahan profit. Terus juga bisa dipakai yang pakai di Dow Jones. Lumayan dapat. Itulah Pak. Semuanya udah dipakai, tega bener ya kan semuanya. Alamak potnya. Tenang, tenang. Ini yang bahaya malah ponnya doang. Si Nasdaqnya enggak tahu. Nasdaq balik lagi. Jadi modelnya kayak gini ya Pak, mau pakai. Jadi cuma nanti yang di Senin kita udah nggak 2130, berarti kayak kita pakai yang 2030. 2030 kita udah pantau deh. Jadi selain masuk yang menit 29, ini menit 39, setelah menit 30 lah gitu ya. Yang kita lihatnya dia breakout atau enggaknya gitu. Oh tadi yang benar cuma si Dow Jones doang ya. Dow Jones sinyalnya baik tadi ya. Dia doang yang benar ya sinyalnya. Aduh si ponnya. Jadi ini benar-benar ya sama seperti yang pakai trik itu, begitu masuk ada nggak bisa ditahan lama berarti ini ya, kurang dari 5 menit nih. Aduh. Nasdaq aja nih dong. Pakai SL-nya nggak boleh di apa kotak-katik dulu. Kena deh. Nasdaq soalnya nih. Ini kita save dulu nih bagian dari. Jadi ini tadi sekilas tentang manajemen modal. Saya nggak bilang money management, tapi saya bilang manajemen modal. Sama aja kali Pak. Enggak, yang satunya bahasa Indonesia Pak. Gitu Pak. Soalnya gini Pak, ada yang kalau money management tuh konotasinya tuh udah dalam posisi trading kalau menurut saya gitu. Jadi kita ada satu posisi trading, kita terapkan dia dalam keadaan trading. Kalau yang di manajemen modal kita terapkan sebelum melakukan trading. Jadi kita udah memanage modalnya dulu nih sebelum melakukan trading. Kalau di money management setelah kita nyetor dulu, kemudian itulah yang kemudian saat kita ambil posisi baru kita bikin yang money management, risk rewardnya berapa segala macam. Kalau ini kan kita mengatur sebelum kita melakukan trading bahkan. Jadi modalnya di manajemen dulu gitu. Ini mungkin tuh bedanya itu antara cash management dengan money management. Kalau si cash management mengatur dari awal, memanage dari awal kegiatan trading, kalau money management
saat lagi trading. Nah, jadi bagusnya gimana? Bagusnya pakai dua-duanya aja. Saat sebelum nyetor pun udah saat kita sebelum mulai trading kita udah siapin nih modal saya segini dan saya hanya menyetorkan segini sehingga saya secara umum tuh saya punya peluru segini. Terus lagi masuk posisi misalkan pakai $100, saya boleh dong pakai risk yang misalkan 10% atau semoga Nasdaq turun lagi. Serah itu kan kayak gitu. Sebagian besar kan mengabaikan ini, Pak. Lebih konsen langsung ke money manajemennya. Nah, tapi modalnya sendiri dia nggak tahu, nggak dihiraukan gitu ya. Jadi ya konyol. Itu jadi kemudian nanti karena kita nggak mengatur modalnya ya habis lah. Benar-benar habis nanti dia. GU-nya nggak seru. Itulah Pak. Makanya nggak saya lihat Pak. Nasdaq aja nih yang agak mendebarkan nih. Jangan dia balik. Padahal dia cuma 0,1 ya, tapi dia ngejarnya cepet banget. Kalau satu mah gawat itu. Kalau satu tadi di sini sudah keluar. Nah, itu juga faktor yang dipikirkan saat kita memilih mengatur modal di awal. Kalau misalkan Bapak store-nya kegedean gitu kan, misalnya 10.000 pakai 0,1 ya. Seperti yang tadi itu dia kelihatan baru plus $20 ya akan sulit kita keluar. Soalnya perbandingannya tuh jauh ya dari 10.000 ke 20.000. Tapi kalau kita cuma setorkan taruhlah $200 itu kan udah 10% dari 200, itu udah bagus. Kalau pakai 10.000 cut $20 nggak berasa, kalau pakai 100 berasa itu $20. Nah, pertanyaan juga ini jadi juga saya. Ini salah satu yang diperdebatkan waktu di forum itu. Apa ya? Waktu itu saya bertanya begini. Jadi kita bertanya modal besar sebenarnya kita mesti ganti kata modalnya sih, kadang-kadang nggak adil itu. Mestinya pakai gini, balance besar versus balance kecil. Apa sih yang membedakannya? Nggak akan bilang satu lebih bagus dari yang satu ya. Kita anggap aja dua-duanya bagus itu. Tergantung kembali ke orangnya, balance besar, balance kecil. Biasanya ini balance besar dikaitkan dengan ketahanan. Keunggulannya balance besar ada ketahanannya tinggi. Nah, kena deh ini, bakalan dia udah pasrah deh. Tapi nanti kalau dia breakout saya buy juga gitu. Jangan Dojon lanjut lagi. Oh belum. Ya pokoknya begitu lagi. Kalau di sini jelas nggak ada ketahanan deh. Ini yang suka kemudian orang bilang ya itu kayak gambling. Padahal ya Pak, dengan kita misalkan beli saham BBRI itu duit 5 juta itu 100% juga habis gitu. Dan lama juga dia misalkan si BBRI itu naik ke 10.000 gitu kan.
Begitu naik 10.000 nggak berasa juga 5 jutanya. Kalau ini biasanya justru memancing kehati-hatian. Dan biasanya kalau udah masuk pasrah, udah masuk. Kalau lotnya dimaksimalkan udah pasrah deh, udah deh. Gak ada ketahanan gitu kan. Aduh, hampir kena nih. Aduh. Udahlah. Gak usah itu. Kalau di sini ini jadi kelemahannya juga nih. Jadi bagian kedua ini kelemahannya. Mungkin kita bilang Pedih lihat Nasdaq. iya Pak, pedih Pak, nggak usah dilihat Pak. Ini no disiplin jadinya Pak. Karena semuanya serba kuat. Jadi kadang-kadang suka over posisi nih gara-gara ini, overload ini. Over posisi deh. Posisi kebanyakan. Gara-gara itu. Sebenarnya Pak, apa ya, nggak terlalu gimana juga sih Pak free com dan free swap itu ya Pak, terutama yang free swap gitu kan. Buat saya tuh apa ya, bukan fitur yang menarik gitu Pak. Karena kan kecuali Bapak memang niatnya mau nahan posisi gitu. Nahan berlama-lama gitu. Kalau dari pengalaman sih nahan lama-lama itu sebenarnya nggak terlalu menguntungkan. Jadi kalau kita store kecil dengan kondisi kita bakal kena swap, ya artinya jangan trading sampai minus. Kan simpel gitu Pak. Ya ini Pak, yang swing trade ini itu masalahnya swing trade aja. Biayanya ketambahan aja biayanya. Jadi kalau yang nggak pakai swing trade sih nggak terlalu itu. Kalau saya sih lebih suka yang non swing trade gitu Pak. Karena Bapak bisa lebih, menurut saya gitu, kita bisa lebih mengukur ya daily target gitu. Kita bisa netapin target harian misalkan gitu. Misalkan Bapak target seharinya disiapin kita kejar 2% aja gitu ya dari equity kita mau cari 2% aja. Jadi kalau misalkan kita store 500 gitu ya 2% ya kita cuma cari $10. $10 itu memang kecil. Tapi kalau 20 kali kan 20 hari pasar ya Pak ya. Tiap hari $10, 20 hari pasar kali 10 200 juga Pak. 200 dan 500 itu kan hampir 50% Pak. Bulan kedua itu apa udah masuk fase break even point. Bulan ketiga Pak udah profit itu. Nah, kalau yang pakai swing itu targetnya kadang-kadang suka rancu Pak. Karena kan dia tradingnya panjang nih Pak. Kalau trading panjang itu misalkan kita siap-siap trading itu untuk swing trade mungkin 3-4 hari gitu Pak baru kelar itu. Atau seminggu lah, ini kena deh stop lossnya nggak apa-apa deh. Tapi saya nggak akan cut loss manual karena kalau cut ini nanggung gitu ya. Mana si ponnya juga begitu lagi, tega banget deh. Nah jadi buat saya lebih bagus kita yang keluar masuk aja cepat gitu. Jika pacaran kayaknya trading 5 menit tuh enak, udah selesai gitu. Jadi cepat ketahuan nih salah bener kayak gini udah saya bakal loss 500-an udah dan Senin lagi deh cari deh gitu nih enggak. Bukan itu kenapa saya enggak iya hampir tuh Pak. Dikit lagi nih kena nih. Nah, itu bagian dari itu ya plus minusnya lah Pak ya. Semuanya tetap ada plus minus. Kalau udah mau kena digeser aja Pak. Bang, saya nggak mau Pak. Karena kalau geser berarti resiko saya lebih besar. Biarin aja lah, nggak apa-apa lah. Nanti kita kejar lagi bisa. Nah ini kalau balance kita besar itu kan kadang-kadang kita lihat, sayang banget ya masih ada free, masa nggak dipakai gitu kan? Kita masuk lagi.
Atau kita nahan satu posisi aja kita tahan kelamaan gitu. Itu yang apa? Jadi kalau boleh bilang sini sih yang band kecil sebenarnya punya akurasi tinggi. Akan memicu Bapak untuk punya akurasi tinggi. Kenapa? Karena udah terbiasa untuk mepet gitu ya. Tembakannya nggak boleh meleset gitu. Kalau meleset selesai. Sementara ini akurasinya rendah. Karena boleh coba-coba. Kayak apa di konseling apa di ini yang saya lihat tadi pagi tuh Ponjen gitu, GBP itu lagi hype banget ya. Terus kita nge-sell gitu kan. Kalau apa dan tentunya kalau lagi nge-sell di situ tuh nggak akan berani 10 lot di atas itu, nggak bakal. Pasti cuma 0,1 aja. Masih digoda imannya hampir kena ini. Parah. Nasdaq ini lebih parah dari gold. Betul Pak. Lebih tegang Pak. Kalau salah Pak, kalau benar ini lebih menarik dari gold. Ya masalahnya ini masih di jalan yang salah ini Pak. Itu dia. Tadi udah benar Pak, tapi nggak keluar Pak di sini. Aduh. Dojonya kenceng lagi nih. Oh enggak, dojonya untungnya enggak. Kalau dojonya ngegas banget ini Nasdaq pasti terpengaruh. Dia tadi mau turun Pak, cuma Bapak ingatin, mestinya kan searah dengan dojo, nah langsung balik badan dia. Biasanya kalau dicek itu DJ naik, Ya NQ normalnya begitu naik. Pak, normalnya begitu. Kayak kemarin juga berapa yang unik kan kemarin waktu mulai proses vaksin itu agak berbalik deh, si Nasdaqnya turun, si Dow-nya yang kencang. Lalu ada yang kemarin tuh kita lagi diskusi panjang lebar, kemudian ada pertanyaan. Simpulannya gitu ya. Buat apa juga kenapa ya kita store balance besar padahal kita punya leverage tinggi. Margin kita cuma butuh $25, tapi kita store sampai 25.000. Semakin saya ngomong semakin naik dia nih. Waduh, kena stop loss-nya nih. Ngerem. Ayolah lanjutlah turun. Nah, alhamdulillah. Ayolah. Biasanya kalau dia ngerem gitu langsung munjem tuh Pak. Itu dia Pak, amin Pak. Kalau bisa tambah lagi selnya satu lot. Penyakit lah. Tenang Pak. Satu candle lagi baru saya tambah Pak. Kalau tambah satu lot langsung close semua itu Pak, selesai. Betul Pak. Ya udah saya hold aja lah gitu. Jadi malam ini tuh kita ternyata lebih banyak belajar tentang manajemen modal, gitu. Manajemen modal. Ini konsepnya. Ini hanya konsep saya gitu. Kalau apakah konsep ini benar banget, yang paling benar adalah yang punya Bapak. Kayak kalau yang bagian yang modal ini sifat privasinya tinggi gitu. Masing-masing orang punya hitungan tersendiri. Jadi mana yang paling benar, apakah harus store kecil enggak, apa harus store sangat besar enggak juga ya. Ya yang paling benar adalah yang punya Bapak. Oh ini konsep saya. Ya, Kan semoga malam ini si Nasdaqnya turun. Malam ini belajar kesabaran lagi Pak. Memang begitulah Pak. Oke lah Pak. Udah jam 10 Pak. Kita cukupkanlah sampai di sini. Semoga aja. Janganlah Pak, sampai kelar lah Pak. Jangan Pak, teler saya Pak. Ini biar nggak itu saya kasih TP dikit aja. Sedikitnya di situ. Ini harus saya turunkan dikit biar nggak terlalu banyak. Jadi kalau saya SL tuh saya akan dekatkan dengan harga. Nggak mau saya jauhkan, karena kalau saya jauhkan risikonya naik. Ini kalau saya mau pakai TP, yang datanya frame dulu nih. Letakkan di sini aja deh. Cuma 200 nggak apa-apa lah.